Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Nisa akan menjelaskan mengenai tugas 2 di poin 2 yang berkaitan dengan penjualan angsuran di PT Alibaba. Oke, langsung aja. Di poin pertama, kita akan mencari nominal penjualan uang muka piutang angsuran, harga pokok mobil, dan laba penjualan angsuran. Yang pertama, penjualan. PT Alibaba menjual berapa unit? Ada 20 unit. Dikalikan dengan harga jual per unitnya, yakni 200 juta rupiah. Lalu kita akan menemukan total penjualan ada 4 miliar rupiah. Selanjutnya kita akan mencari berapa sih uang mukanya. Uang muka ada 35% dikali keseluruhan penjualan, yakni 4 miliar rupiah. Oke, lanjut. Berarti untuk uang muka nominalnya adalah 1 miliar 400 juta rupiah. Setelah uang muka, kita akan mencari berapa sih piutang angsurannya. Piutang angsuran diperoleh dari penjualan dikurangi dengan uang muka. Berarti 4 miliar rupiah dikurangi 1 miliar 400 juta rupiah. Kita akan menemukan 2 miliar 600 juta rupiah. Setelah sudah menemukan nominal penjualan, uang muka, piutang angsuran, kita akan mencari harga pokok mobil. Harga pokok mobil. Di mana di sini ada 20 unit mobil dikalikan dengan harga belinya sebesar 115 juta rupiah. Dan kita akan menemukan nominal sebanyak 2 miliar 300 juta rupiah. Dari harga pokok mobil dan penjualan, kita akan menemukan laba penjualan angsuran. Laba penjualan angsuran diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok mobil. 4 miliar rupiah dikurangi 2 miliar 300 juta rupiah. Berarti ada 1 miliar 700 juta rupiah. Lalu, ketika kita sudah mencari nominal 5 poin ini, kita baru membuat yang namanya jurnal. Jurnal pada saat transaksi terjadi, pada saat tanggal 15 Februari 2019. Oke, si PT Alibaba pastikan mendapatkan kas yang didapat dari uang muka. Lalu, dia memperoleh juga piutang. Piutangnya bertambah, berarti piutang angsuran juga ada di debit. Kasnya bertambah, ada di debit. Kita tinggal masukkan nominalnya, itu sebanyak 1 miliar 400 juta rupiah. Lalu piutang angsurannya ada 2 miliar 600 juta rupiah. Lalu di bagian kredit kita masukkan nih nominal harga pokok mobil, tapi nggak usah ditulis harga pokok mobil, tulis aja mobil. Dan laba penjualan angsuran. Laba penjualan angsuran 2 miliar 300 juta rupiah dan 1 miliar 700 juta rupiah. Oke, di bagian debit dan kredit untuk nominalnya sama ya, sama-sama sejumlah 4 miliar rupiah. Oke, lanjut di poin kedua. Jika di poin kedua di materi kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian yang ada di akhir tahun, karena ini masih di tahun yang sama dan mencangkup angsuran, pembayaran angsuran yang pertama, berarti untuk poin 2 kita akan membahas mengenai pembayaran angsuran pertama. Di mana angsuran pertama dari tanggal 15 Februari 2019 ke 6 bulan kemudian. Kita akan menemukan di bulan 15 Agustus 2019. Oke, jadi nanti penjurnalannya
di tanggal 15 Agustus 2019, bukan di tanggal 1 Agustus 2019, seperti itu ya. Oke, ketika kita akan menghitung angsuran, apalagi angsuran pertama ya, kita harus mencari nih angsuran pokoknya. Oke, angsuran pokok itu didapat dari piutang angsuran dibagi dengan jumlah masa angsuran. Ini kan ada 10 semester, jadi dibagi 10, di mana piutang angsuran itu ada 2.600.000.000 rupiah dibagi dengan 10, berarti untuk angsuran pokoknya ada 260 juta rupiah. Seperti itu. Ketika kita sudah mencari angsuran pokoknya, jangan lupa untuk mencari bunganya. Oke, otomatis karena ini 1 semester ya, jadi 6 bulan dibagi 12 dikali bunganya di soal ada 12% dikali dengan piutang angsuran 2.600.000.000 rupiah. 6/12 dikali 12%. Sorry. Langsung aja ya. Kita akan menemukan nominal 156 juta rupiah. Oke, setelah kita sudah mendapatkan nominal angsuran pokok dan bunganya, kita langsung membuat jurnalnya di tanggal 15 Agustus 2019. Di mana jurnalnya ini si PT Alibaba mendapatkan kas dengan nominal 260 juta ini ditambah 156 juta, ada 416 juta rupiah. Lalu jangan lupa piutang angsuran dan pendapatan bunga di bagian kredit 260 juta, 156 juta rupiah. Oke, setelah di poin kedua ini kita lanjut nih. Di angsuran kedua berarti kan sudah ganti tahun lagi ya, maksudnya di tahun 2020. Nah, di akhir tahun itu pasti bertemu yang namanya jurnal penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Bunganya. Oke, jadi cara menghitungnya gimana? Nah, terakhir itu kan ada di bulan Agustus ya, tanggal 15 Agustus 2019 sampai 31 Desember 2019. Ada berapa bulan? Ada 5 bulan. Berarti cara menghitungnya seperti cara menghitung bunga yang ada di materi kalian, disebutkan kalian masing-masing. 5/12 dikali 12% dikali piutang angsuran dikurangi angsuran pokok pertama, karena kita kan sudah melaksanakan pembayaran kita kan sudah menerima angsuran yang pertama. 5/12 dikali 12% dikali 2.600.000.000 rupiah dikurangi 260 juta rupiah. 5/12 dikali 12% dikali 2.340.000.000 rupiah. Untuk nominalnya kita akan mendapatkan 117 juta rupiah. Nah, setelah ini kita baru melakukan penjurnalan di tanggal 31 Desember 2019 tentunya. Oke. Piutang bunga berada di debit dan pendapatan bunga berada di kredit. Sebesar 117 juta rupiah. Oke. Untuk poin yang keempat, berarti setelah ada jurnal penyesuaian, pasti ada jurnal penutup. Tahun 2019.
Untuk tanggal penjurnalannya masih tetap di tanggal 31 Desember 2019 ya. Oke. Ada laba penjualan angsuran berada di berada di debit sebanyak 1.700.000.000 rupiah. Lalu ada pendapatan bunga yang baru saja kita hitung sebanyak 117 juta rupiah dan ikhtisar laba rugi, di mana nominalnya 1.700.000.000 rupiah ditambah 117 juta rupiah, ada 1.817 juta rupiah. Oke, setelah ada jurnal penyesuaian, jurnal penutup di akhir tahun, lalu di poin yang kelima berarti kita masuk ke awal tahun 2020, di mana di awal tahun selalu diawali dengan jurnal pembalik. Di tanggal 1 Januari 2020, apa sih yang dibalik? Jurnal penyesuaiannya berarti pendapatan bunga yang tadinya ada di kredit kita balik ke bagian debit. Nominalnya sebesar 117 juta rupiah. Lalu piutang bunga yang ada di bagian debit kita buat ke kredit sebanyak 117 juta rupiah. Oke, lanjut. Setelah kita menghitung atau membuat jurnal pembalik, otomatis di tahun 2020 ini kita juga akan menghitung angsuran yang kedua. Oke, angsuran yang kedua, angsuran pokoknya tetap sama ya, sejumlah 260 juta rupiah. Oke, yang membedakan adalah bunganya. Untuk menghitung bunganya berarti kan 6/12 dikali 12% dikali angsuran pokok dikurangi dengan angsuran pokok pertama. Angsuran piutang ya. Piutang angsuran, sorry. Piutang angsuran dikurangi angsuran pokok pertama. Jadi 6/12 dikali 12% dikali 2.600.000.000 rupiah dikurangi 260 juta rupiah. 6/12 dikali 12% dikali 2.340.000.000 rupiah sama dengan 140 juta rupiah, 400.000 rupiah. Nah, setelah sudah mengetahui angsuran pokok dan bunganya, berarti kita tinggal melakukan penjurnalan. Penjurnalannya yakni di tanggal 15 Februari 2020. Yakni kas berada di debit. Untuk nominalnya berarti 260 juta rupiah ditambah 140 juta rupiah, 400.000 rupiah, 140 juta 400.000 rupiah. Nominalnya adalah 400 juta rupiah, 400.400.000 rupiah, ya. Lalu di bagian kredit kita ada piutang angsuran sebanyak 260 juta rupiah dan pendapatan bunga sebanyak 140 juta 400.000 rupiah. Oke, lanjut. Setelah ada piutang angsuran yang kedua, di tahun yang sama kita juga ada angsuran yang ketiga. Berarti poin 7.
angsuran ketiga. Oke, di sini kita tetap ada angsuran pokok, siapa tahu lupa ya, jadi nggak apa-apa kalau misal ditulis di setiap angsuran. Lalu kita di sini akan menghitung bunganya. 6/12 dikali 12% dikali piutang angsuran dikurangi jumlah angsuran pokok. Bentar. Dikurangin angsuran pokok 2 kali. Angsuran pokok 1 ditambah angsuran pokok 2. Dimana 6/12 dikali 12% dikali 2.600.000.000 rupiah dikurangi angsuran pokok itu kan sama aja ya, 260 juta rupiah, 260 juta rupiah. Biar lebih gampang, 260 juta dikali 2. Karena kita kan sudah membayar, kita kan sudah menerima angsuran sebanyak 2 kali. Berarti 260 dikali 2, 520 juta rupiah. 6/12 dikali 12% dikali 2.080.000.000 rupiah. Kita akan menemukan nominal sebanyak 124.800.000 rupiah. Nah, setelah kita sudah menemukan bunganya, nominal bunga dan jumlah angsuran pokoknya, kita melakukan penjurnalan di tanggal 15 Agustus 2020. Di mana kas kita bertambah di bagian debit untuk nominalnya berarti 260 juta ditambah 124.800.000 rupiah. 384.800.000 rupiah. Lalu piutang angsuran dan pendapatan bunga. Oke. Apakah sampai sini selesai? Oh, belum, karena kita masih harus ada di poin 8 yakni jurnal penyesuaian. Oke. Di jurnal penyesuaian ini, bunga yang masih harus diterima seperti biasa dari 15 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Di situ kan ada 5 bulan. Berarti 5 bulan per 12 bulan dikali 12%. Nah, di sini angsuran pokok dikurangi angsuran pokok, piutang angsuran dikurangi angsuran pokok sebanyak 3 kali. Karena kita kan sudah menerima angsuran sebanyak 3 kali. Dari 1 sampai 3 biar gampang gitu ya. Jadi 5/12 dikali 12% dikali 2.600.000.000 rupiah dikurangi angsuran pokok itu kan ada 260 juta dikali 3. Kita akan menemukan 780 juta rupiah. 5/12 dikali 12% dikali 1.820.000.000 rupiah akan menghasilkan 91 juta rupiah. Di mana kita akan membuat penjurnalan di tanggal 31 Desember 2020, yakni piutang pendapatan akan ada di posisi debit dan pendapatan bunga ada di posisi kredit sebesar 91 juta rupiah.
Oke, seperti itu ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Bila masih bingung, silahkan japri aja ke Ibu. Terima kasih sebelumnya. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.